Kisah-kisah Kojiki sangat jelas tergambarkan bahwa Shinto adalah kultus di mana roh segala sesuatu disembah, tanpa struktur atau doktrin yang sistematis. Kehidupan setelah kematian diterima, tetapi kepercayaan Shinto awal tidak mengandung ajaran moral, atau bahkan konsep pahala atau hukuman setelah kematian. Shinto terkait erat dengan penciptaan pulau-pulau Jepang. Menurut legenda Shinto, setelah melihat bahwa pulau membutuhkan seorang pemimpin, Amaterasu, Dewi Matahari Jepang, mengutuskan putranya Ninigi untuk memimpin rakyat. Putra Ninigi, Jumi, menjadi kaisar pertama Jepang setelah kesogunan, dan kaisar berikutnya dapat melacak leluhurnya langsung ke Jimi. Meskipun waktu Shinto menjadi agama tersendiri dalam sejarah masih diperdebatkan, penyembahan kami dapat ditelusuri pada zaman Yayoi 300 sebelum Masehi sampai 300 Masehi di Jepang. Ajaran Buddha masuk ke Jepang pada akhir zaman Kofun, yaitu dari 300 sampai 538 Masehi, dan menyebar dengan cepat. Sinkretisasi agama membuat penyembahan kami dan ajaran Buddha tidak dapat dipisahkan secara fungsional. Proses itu disebut Shinbutsu Shugo. Kami mulai dipandang sebagai bagian dari kosmologi Buddha dan selanjutnya semakin digambarkan dengan antropomorfisme. Tradisi tertulis paling awal mengenai penyembahan kami tercatat dalam Kojiki dan Nihon Shoki dari abad ke-8. Pada abad-abad berikutnya, Shinbutsu Shugo diadopsi oleh keluarga kekaisaran Jepang. Selama zaman Meiji tahun 1868 sampai 1912, kepemimpinan nasionalis Jepang memisahkan pengaruh penganut Buddha dari penyembahan kami dan membentuk Shinto negara. Ideologi Shinto negara Jepang tersebut dianggap oleh sejarawan sebagai asal-usul Shinto, sebagai agama tersendiri. Kuil berada di bawah pengaruh pemerintahan yang berkembang dan masyarakat didorong untuk menyembah kaisar sebagai kami. Dengan terbentuknya kekaisaran Jepang pada awal abad ke-20, Shinto disebarluaskan ke keluar wilayah lain di Asia Timur. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Shinto secara resmi dipisahkan dari negara. Shinto terutama ditemukan di Jepang, wilayah yang menampung sekitar 100.000 kuil umum, walau hanya praktisi juga ditemukan di luar negeri. Secara numerik, agama tersebut merupakan agama terbesar di Jepang, diikuti oleh ajaran Buddha. Sebagian besar penduduk negara tersebut turut berpartisipasi dalam baik di kegiatan Shinto maupun Buddha, terutama festival. Fenomena itu mencerminkan pandangan umum dalam budaya Jepang bahwa kepercayaan dan praktik suatu agama tidak harus dilakukan hanya golongan tertentu. Aspek-aspek dari Shinto juga dimasukkan ke berbagai gerakan agama baru di Jepang. Nama Shinto ditetapkan pada abad ke-6 untuk membedakan Kumi no Michi, jalan para dewa bangsa Jepang, dan Butsudo, jalan Buddha atau jalan para dewa dalam Konfusius. Yang kedua agama tersebut merupakan agama pendatang. Dalam literatur lain disebut bahwa nama Shinto berasal dari perubahan bunyi kata Tiento yang berarti jalan langit. Dasar ini disamakan dengan nama aliran Zen di Jepang yang berasal dari kata Chon dari asalnya. Dalam masyarakat Jepang, hal yang khas dan perlu digarisbawahi dalam implementasi Shinto adalah sikap mereka pada kehidupan, pada dunia, dan pada pandangan religiusnya. Sikap dan pandangan mereka tidak sekedar sebagai sebuah pengertian filosofis yang sistematis seperti rasa hormat, namun lebih pada tanggapan hati dan simpatik. Istilah Shinto secara harfiah yaitu jalan Tuhan atau kami yang memiliki beragam makna. Istilah tersebut dapat pula memiliki makna adanya kepercayaan akan magis, religius, dan praktis di Jepang, berasal dari komi. Terkadang istilah tersebut menunjuk pada sebuah ideologi tertentu atau teologis yang mana menyiratkan prinsip norma dalam etika, aspek individual lain serta kehidupan masyarakat pada umumnya. Karakteristik utama pada awal Shinto adalah berorientasi pada kosmis, yaitu berhubungan dengan jagat raya. Dalam arti tidak ada objek atau tindakan manusia yang memiliki nilai otonom.
Inti dari agama kosmis secara sederhana adalah gagasan tentang kami yang biasanya terjemahkan sebagai Tuhan, dewa, atau roh. Namun, juga memiliki makna di atas, superior, atau inti kehidupan atau sakral. Dalam konsep awal Shinto, kehidupan manusia dipahami sebagai sebuah hubungan antara hubungan dunia kami dengan laki-laki. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat dua karakteristik yang muncul dalam Shinto periode awal. Karakteristik pertama adalah adanya perasaan berterima kasih terhadap kami, kesedihan, dan perasaan takut terhadap kami yang jahat dan roh yang jahat. Karakteristik kedua adalah adanya penekanan pada pemurnian. Apa yang menjadi perhatian masyarakat Jepang saat itu bukan dosa murai, tetapi kekotoran fisik dan mental yang harus dibersihkan melalui upacara pengusiran setan, sehingga dalam Shinto terdapat istilah pensucian atau harae dan kotoran kagare. Yakubarai adalah bentuk pensucian yang dirancang untuk mencegah kemalangan, sedangkan oharae atau upacara pensucian besar sering dimanfaatkan untuk ritual pensucian akhir tahun dan dilakukan 2 kali setahun banyak kuil. Upacara pensucian dikenal sebagai misogi, melibatkan penggunaan air tawar, air asin, atau garam untuk menghilangkan kagare sebelum zaman Meiji. Ritual pensucian umumnya dilakukan oleh onryoji, sejenis peramal yang praktiknya berasal dari filosofi yin dan yang dari Tiongkok. Dalam ranah mitos, Shinto awalnya menerima 3 dimensi alam semesta, yaitu yang pertama, dunia tingkat tertinggi, Takamanohara, di mana kami, laki-laki dan perempuan tinggal. Nama Takamanohara terdiri dari 3 karakter, Taka, tinggi, Ama, langit atau surga, dan Hara, dataran, sehingga berarti dataran tinggi di langit. Dalam Shinto, ini adalah tempat tinggal para Amatsukami, yaitu dewa-dewa surgawi, termasuk Amaterasu, Tsukuyomi, dan Susanoo. Lokasinya ada di kosmis dan jembatan surgawi. Takamanohara digambarkan berada di langit atau awan dan dihubungkan ke dunia manusia, Asashira no Nakasu Kuni, melalui sebuah jembatan surgawi bernama Ameno Ukushi atau jembatan mengambang surga. Ada juga surga-surga Ameno Yasukuwa atau sungai damai langit, interpretasi dari Milky Way yang mengalir di sana. Disinilah para dewa surgawi berkumpul dan mengambil keputusan kosmis. Yang kedua, dunia tengah, Utsucho. Utsucho juga disebut Ashihara no Nakatsuni Kuni. Secara harfiah berarti dunia nyata atau dunia tengah, tempat manusia, hewan, tumbuhan, roh suci, dan jenis makhluk lainnya hidup. Ini diposisikan sebagai dunia yang terlihat dibandingkan dengan dimensi tersembunyi atau goib, kehidupan manusia dan roh lokal. Disinilah seluruh aktivitas manusia berlangsung, bercocok tanam, ritual, politik, segala hal yang bersinggungan dengan kunitsukami, dewa-dewa lokal, dan ruh leluhur. Dunia ini adalah jalinan antara kehidupan manusia dan kekuatan spiritual. Utsucho adalah tempat interaksi antara aspek suci dan kotor manusia, harus menjadi keseimbangan antara kemurnian dan pencemaran melalui ritual seperti pembersihan, harae. Dunia nyata memerlukan keterikatan, harmonisasi, dan pemeliharaan moral atau ritual. Yang ketiga, dunia tingkat terendah, Yomotsukuni, atau biasa disebut Yomi, adalah dunia kematian dan arwah, tempat tinggal roh jahat, energi kotor, dan sisa-sisa kematian. Dunia ini tidak dijelaskan secara detail seperti Takamanohara atau dunia nyata, tapi cukup dikenal sebagai tempat yang suram dan permanen. Yomotsukuni melambangkan kematian sebagai hal yang tidak suci, tempat energi menjadi tercemar. Cerita tentang Yomi juga menggambarkan konsekuensi ketidaksucian serta larangan bagi manusia dan dewa untuk mencampur antara hidup dan kematian. Banyak ritual Shinto yang menandakan kedatangan dan pergi, di mana menyiratkan bahwa kami dipercaya datang dan kembali ke gunung atau pulau. Begitu juga roh kematian, tama,
khususnya bangsawan yang dipercaya menjadi kami dan kembali ke dunia lainnya. Secara tradisional, Shinto mengakui 4 jenis roh, yaitu yang pertama, Aramitama. Secara harfiah berarti jiwa liar atau roh kasar. Dalam tradisi Shinto, ini adalah salah satu dari 4 aspek roh dari para kami. Aramitama adalah representasi energi spiritual yang bersifat agresif, kuat, penuh semangat, dan berpotensi destruktif. Aramitama menunjukkan kemarahan atau ketidakpuasan dari kami, biasanya ketika ia tidak dihormati atau terjadi ketidakseimbangan. Energi dinamis ini adalah kekuatan mentah yang bisa membawa perubahan besar, seperti mengusir kejahatan, menyembuhkan penyakit, atau menyebabkan bencana jika tak terkendalikan. Aramitama biasanya muncul dalam situasi darurat seperti peperangan, bencana alam, epidemi, atau ketika masyarakat membutuhkan kekuatan luar biasa. Butuh pemulihan agar Aramitama tidak membawa kekacauan. Perlu dilakukan ritual pensucian atau pemujaan dalam bentuk khusus. Yang kedua, Nigimitama. Nigimitama adalah aspek roh yang mencerminkan ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang dari seseorang kami. Ini adalah sisi lembut dan penyayang dari energi spiritual yang berinteraksi secara positif dengan manusia. Aspek penjelasan sifat lembut, penuh kedamaian, harmonis, energi menenangkan, memberkati, melindungi kondisi muncul saat hubungan antara manusia dan kami berada dalam keseimbangan dan harmoni. Peran membawa kesejahteraan, pertumbuhan, hasil panen, kesehatan, dan ketenangan sosial. Hubungan sosial mendorong kerjasama, kesopanan, cinta kasih, dan ketentraman dalam masyarakat. Yang ketiga, Kushimitama. Kushimitama berasal dari 2 kata. Kushi berarti ajaib atau misterius, mitama berarti roh atau jiwa. Dengan demikian, Kushimitama adalah aspek roh yang mengandung keajaiban, kekuatan supranatural, dan kemampuan transformasi spiritual. Ini adalah kekuatan tersembunyi yang dapat menyebabkan perubahan luar biasa dalam kehidupan dan dunia alam. Kushimitama memiliki sifat misterius, penuh keajaiban, sulit dipahami. Fungsinya memberikan kekuatan gaib, mukjizat, penyembuhan, transformasi batin. Kehadiran muncul dalam momen yang membutuhkan campur tangan ilahi. Reaksi sulit dirasakan secara langsung, tetapi efeknya nyata dan sangat berdampak. Simbol transensasi spiritual tinggi, hubungan mendalam antara masyarakat dan kami. Kushimitama sering dianggap jiwa tersembunyi dari kami yang dapat mengubah takdir, menyembuhkan yang mustahil, dan melindungi dengan kekuatan supranatural. Yang keempat, Sakimitama. Sakimitama berasal dari 2 kata. Saki berarti kebahagiaan. Berarti kebahagiaan, keberuntungan, berkah, dan kemakmuran. Mitama berarti jiwa atau roh. Jadi, Sakimitama adalah aspek roh yang membawa keberuntungan, kesejahteraan, dan berkat-berkat duniawi. Dalam kehidupan spiritual masyarakat Jepang, Sakimitama mewakili energi yang positif dan membangun, yang bekerja untuk mendatangkan kemajuan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Sakimitama memberi penuh berkah, makmur, menumbuhkan fungsi membawa keberuntungan, kesuksesan, kemakmuran, pertumbuhan. Efek yang dirasakan dalam hal-hal duniawi seperti panen baik, keberhasilan usaha, kelancaran hubungan sosial, interaksi aktif ketika manusia menjalani hidup selaras dengan alam, etika, dan kami. Sakimitama dipercaya bekerja dalam keseharian manusia, terutama dalam urusan kehidupan yang produktif dan penuh harapan. Selain itu juga terdapat Komainu, patung hewan seperti singa atau anjing, yang terletak di pintu masuk untuk menakuti roh jahat. Namun, demikian tidak semua kuil Shinto memiliki Komainu. Keberadaan patung-patung tersebut pada dasarnya adalah hewan pembawa pesan bagi dewa, sehingga terdapat beberapa rupa hewan seperti rubah, sapi, ular, monyet, dan lainnya.
Seijinchiki secara harfiah berarti upacara kedewasaan. Adalah perayaan yang diadakan untuk menyambut orang-orang muda yang telah mencapai usia 20 tahun, yang secara hukum dianggap sebagai usia dewasa di Jepang. Usia ini menandai dimulainya tanggung jawab hukum secara penuh, seperti boleh memilih dalam pemilu, minum alkohol, dan merokok, meski ada beberapa aturan yang sudah berubah sejak usia dewasa diturunkan ke 18 tahun. Jinchiki juga mencerminkan nilai budaya Jepang tentang kedewasaan yang tidak hanya terkait usia, tetapi juga kedewasaan moral dan etika. Akimatsuri secara harfiah berarti festival musim gugur dalam bahasa Jepang. Ini bukanlah salah satu festival tunggal, melainkan istilah umum yang mencakup berbagai festival yang dirayakan di seluruh Jepang selama musim gugur. Festival-festival ini pada dasarnya adalah perayaan syukur atas panen, terutama panen padi, dan doa kesejahteraan masyarakat di masa depan. Akimatsuri adalah festival panen di mana masyarakat Jepang berterima kasih kepada kami atau Dewa Shinto atas panen padi yang melimpah. Padi adalah makanan pokok yang sangat penting di Jepang, sehingga panen yang berhasil adalah anugerah yang paling besar. Selain ungkapan syukur, festival ini juga merupakan kesempatan untuk mendoakan kesehatan, keberuntungan, kesejahteraan komunitas tahun yang akan datang. Akimatsuri juga merayakan pergantian musim dari panas ke dingin, dengan ritual-ritual yang seringkali berfokus pada pembersihan diri dari kesalahan masa lalu dan memohon berkah di masa depan. Hampir setiap kuil di Jepang memiliki festivalnya sendiri. Akimatsuri bukan hanya perayaan, tetapi juga cerminan mendalam dari hubungan masyarakat Jepang dengan alam, spiritualitas Shinto, dan pentingnya komunitas. Osogatsu adalah perayaan Tahun Baru Jepang, yang merupakan salah satu festival dan hari libur terpenting dalam budaya Jepang. Perayaan ini berlangsung pada tanggal 1 hingga 3 Januari, namun persiapannya sudah dimulai sejak Desember. Osogatsu adalah momen untuk menyambut tahun baru dengan hati yang bersih, berdoa untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan sepanjang tahun. Festival ini kental dengan tradisi Shinto dan Buddha, dan berfokus pada yang pertama ada menyucikan diri dan lingkungan, kedua ada memulai tahun dengan keberuntungan, dan yang terakhir menyambut kedatangan Toshigami Sama atau Dewa Tahun Baru yang membawa keberkahan dan panen yang baik. Osoji, pembersih besar-besaran rumah dan kantor untuk mengusir hal-hal buruk dari tahun sebelumnya. Mochi, kue beras ketan biasanya dibuat bersama dalam acara menumbuk mochi atau mochitsuki. Tradisi dan kegiatan selama Osogatsu. 30 Desember atau Omisoka. Malam tahun baru, keluarga berkumpul dan makan toshikoshi soba, mie tahun lewat, sebagai simbol panjang umur dan transisi dari tahun lama ke tahun baru. Di kuil Buddha, lonceng dibunyikan sebanyak 108 kali untuk menghilangkan 108 nafsu duniawi menurut ajaran Buddha.